di mana ini adalah true story saya bahwa saya itu lolos dari lubang maut. Yeay, hehehe. Tua keladi, semakin tua semakin jadi. Subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Salam taat, patuh, sungguh-sungguh, kolaborasi, dan cuan. Ketemu kembali di Hartono TV. Segmen pada kali ini adalah membahas tentang dasarnya sabar itu. The miracle of sabar. Teman-teman semuanya, bicara sabar kayaknya bicara yang nggak enak gitu. Bicara sabar kayaknya hal yang pahit gitu. Tapi kita tahu bahwa orang berhasil tanpa kesabaran pasti tidak ada. Orang yang sukses nggak sabar juga nggak bisa. Naik tingkat tanpa sabar juga nggak bisa. Dan bahkan kita tahu bahwa surga itu pun tempatnya orang-orang yang sabar. Nah, terus bagaimana kita bisa cerdas mensikapinya, bisa smart untuk memanagenya tentang sabar itu sendiri. Nah, saya ada hal yang menarik sekali yang ingin saya sampaikan, di mana ini adalah true story saya bahwa saya itu lolos dari lubang maut. Bahwa yang kedua, saya juga langsung diberikan jawaban yang cash oleh Allah SWT, sesuatu yang tanpa diduga-duga. Nah, seperti apa true story saya? Begini, cerita ini, kejadian ini udah cukup lama, karena sekitar tahun 2000-an, tapi masih ada dalam memori saya itu sendiri, belum lupa. Nah, waktu itu di bulan Ramadan, di 10 hari terakhir, saya itu berniat untuk umroh. Nah, kita tahu ya bahwa keutamaan umroh di 10 hari terakhir Ramadan. Kita juga tahu bagaimana ramainya orang umroh di Mekah dan di Madinah di bulan Ramadan, apalagi di 10 hari terakhir, di mana banyak orang yang itikaf. Di situ juga orang menanti tentang Lailatul Qadar, dan doanya juga sangat mustajabah. Nah, sehingga kemudian saya bismillah, ada kesempatan, ada juga rezeki untuk berangkat umroh di tahun 2000. Saya berangkat sendiri. Nah, istri, anak nggak ikut, jadi saya jalan sendiri. Karena di bulan puasa saya pingin juga lebih khusyuk ya di sana, lebih maksimal. Maka saya berangkat sendiri. Saya berangkat waktu itu hari Kamis. Ya, jadi dari Bandara Soekarno-Hatta itu sore, sehingga sampai Jeddah itu Jumat pagi. Nah, begitu pengurusan paspor segala macamnya di Jeddah itu ramai sekali orang berangkat umroh itu. Lalu kemudian perjalanan saya itu dari Jeddah itu menuju ke Madinah. Jadi ke Madinah dulu, baru kemudian ke Mekah. Lalu kemudian setelah cek-cek paspor, semuanya sudah, kita sama teman-teman rombongan itu ya, dalam beberapa bus gitu. Dan diantaranya satu bus itu adalah saya tempatin di situ. Saya itu duduk di nomor 2 dari depan. Jadi duduk saya, seat saya adalah nomor 2 dari depan sebelah kanan.
Nah, begitu kemudian semuanya sudah beres, lalu perjalanan dimulai ke Madinah. Nah, kita tahu ya, cukup lama perjalanannya. Nah, setelah semuanya rapi untuk paspor semuanya, lalu kemudian perjalanan sudah dimulai. Teman-teman semuanya juga dalam bus sudah rapi dan jalan. Ya, sekitar masuk tol itu ya mungkin sekitar jam 8-an lah ya. Jadi matahari sudah terbit gitu ya, udah mulai menghangat, lalu udah masuk ke tol. Nah, begitu masuk tol ya jalan ya biasa lancar gitu. Rupa-rupanya semua orang itu, jamaah yang berangkat umroh itu mengalami ya capek setelah perjalanan semalam itu di pesawat, lalu pengurusin transport paspor gitu, lalu capek, tertidur. Saya juga tertidur. Ya udah zikir segala macam sudah selesai, capek, tertidur juga di hari Jumat itu ya, hari Jumat. Nah, begitu tertidur ya, rupa-rupanya apa? Yang tidur itu bukan saya aja, kanan kiri depan saya juga tidur. Dan bukan itu saja, supirnya itu juga tidur, ngantuk. Apa yang terjadi? Supir bus di jalan tol bawa kecepatan busnya tinggi, cepat gitu, tertidur. Lalu apa? Benar, busnya itu sendiri menabrak jembatan dari pagar jembatan sebelah kiri, menabrak jembatan sebelah kiri. Nah, saya waktu itu kondisi saya memang tertidur gitu. Tapi masya Allah, ini mulai keajaiban nih ya. Miracle-nya mulai di sini. Telinga saya itu sendiri mendengar benturan keras. Bus menhajar, menabrak jembatan. Kita tahu bahwa jembatan di jalan tol ya tidak ada yang 5 meter, tidak ada. Seringkali ya jembatannya mungkin 10 meter, bisa lebih segala macamnya. Ambillah sekitar, menurut saya itu juga sekitar 10 meter. Begitu benturannya kencang sekali, terjadi benturan dem. Begitu, lalu apa? Saya mendengar, mata saya tertutup, lalu hantaman dentuman ini memecahkan kaca bus depan. Lalu apa? Saya duduk di seat nomor 2 dari depan, terlempar dari dalam bus. Begitu, dem gitu, terlempar. Lalu kemudian saya keluarnya kemana? Saya keluarnya lewat kaca depan. Jadi kaca depan itu sendiri pecah begitu, dem gitu, prang gitu. Lalu saya tuh terlempar lewat lubang kaca depan, kaca bus depan, terlempar dari ujung jembatan sampai ujung sana jembatan. Nah, saya terlempar. Nah, terlempar ya sekitar 10 dari ujung jembatan, sekitar 5 meter, jadi sekitar 15-an meter. Dan kemudian ini yang kedua, yang saya anggap juga sebagai suatu hal yang miracle. Saya alhamdulillah mengucapkan satu kata, Allah gitu. Jadi yang saya ucapkan waktu saya terbang dari dalam bus itu satu kata, Allah. Saya terlempar jatuh di ujung jembatan. Dan masalahnya saya tidak jatuh di marka jalan tol yang masih aspal. Dan saya tidak juga terjatuh di pagar jembatan, pagar ini jalan tol. Biasanya kalau jalan tol itu ada pagarnya yang besi itu. Nah, saya itu tidak jatuh di situ alhamdulillahnya. Tapi kemudian saya jatuh di sebelah kirinya, jadi antara jalan tol kanan kiri, dan saya di tengahnya itu.
Nah, saya jatuh di situ bergulingan. Begitu kemudian bergulingan, alhamdulillahnya saya jatuhnya juga bukan di batu-batuan, tapi saya jatuhnya adalah di pasir yang ada pasirnya. Ada juga batunya, tapi masya Allah, apa yang terjadi? Begitu kemudian saya berhenti, berguling-guling begitu, lalu kemudian berhenti, saya lalu kemudian duduk. Apa yang kemudian saya lihat? Kanan kiri saya orang semuanya bergelimpangan, berdarah-darah, luka, merintih, menangis. Lalu kemudian apa yang kemudian menimpa diri saya? Alhamdulillah, postur badan, kepala, tidak ada yang luka, tidak ada yang berdarah, tidak ada. Cuma satu yang kemudian luka besar adalah di paha saya. Paha saya dan paha kanan saya itu terbelah. Terbelah, tapi yang ketiga, Allah kasih kuasa lagi, dahsyatnya lagi. Apa? Tidak keluar darah. Tidak keluar darah dari luka yang begitu dalam di paha saya. Ini hal yang mustahil kan teman-teman? Karena kalau sekiranya darah saya mengucur dari luka yang terbelah di sini dan ini bekasnya masih ada, maka apa? Saya bisa kehabisan darah teman-teman. Kalau kehabisan darah, tahu sendirilah. Mungkin nggak ada umur panjang waktu itu. Nah, lalu kemudian masya Allah terbelah ini kelihatan putihnya. Saya ambil jaket yang saya punya ya sekedar untuk saya tarik ikat di atas yang luka itu sendiri. Lalu gimana teman-teman semuanya? Saya melihat kanan kiri sebagaimana tadi orang merintih, menangis segala macamnya. Dan masya Allahnya saya sendiri waktu itu langsung ngonek dengan Allah SWT. Saya bilang bahwa ini adalah ketentuan dari Allah, ini adalah takdir, ini adalah musibah. Maka apa? Inilah kita harus mulai cerdas untuk mensikapinya. Kalau kita nggak cerdas mensikapinya, kita akan mungkin berkeluh kesah. Kita mungkin mau teriak-teriak, histeris segala macamnya. Tapi pertanyaannya, apakah itu menolong? Apakah itu menjadi solusi? Tidak teman-teman. Bahkan itu bisa menjadi sesuatu hal yang kemudian tidak mendapatkan apa-apa. Lalu kemudian apa yang saya lakukan? Alhamdulillah, saya kembalikan lagi ke Allah. Ini adalah musibah. Lalu kemudian saya bilang ke Allah, ya Allah, saya menerima ketentuanmu. Saya ikhlas terhadap takdir ini. Saya ikhlas terhadap musibah ini. Jadi teman-teman semuanya, kita harus cerdas bersikap bila mana kita memang situasinya seperti itu, lagi kena musibah. Lalu kemudian saya kembalikan ke Allah, ya Allah, saya menerima ketentuan Engkau. Saya ikhlas terhadap musibah ini. Dan semoga saja ya Allah, musibah ini menjadi penghapus dosa-dosaku, menjadi penghapus dosa-dosa anak-anak istriku, menjadi penyelamat diriku dan keluargaku, saudara-saudaraku dari siksa api neraka, dan menjadi jalan untuk ke surga Engkau. Apa yang kemudian dirasakan? Menangis. Tapi menangisnya bukan menangis satu menahan rasa sakit, bukan menangis lalu kemudian yang kedua karena musibah. Tidak. Saya menangisnya dalam menangis nikmat. Jadi ada perasaan yang amat sangat nikmatnya. Allah berikan keluasan nikmat yang saya bisa rasakan dalam dada, penuh dada saya, penuh diri saya dengan apa? Dengan Allah berikan kenikmatan untuk apa? Untuk menerima musibah ini. Nah, sehingga kemudian saya menangis, saya juga senyum. Jadi menangis, habis menangis lalu kemudian senyum.
Karena senyumnya apa? Karena senyumnya saya merasakan gitu bahwa Allah itu Maha Pengampun, bahwa Allah akan memberikan suatu balasan-balasan, bahwa Allah itu akan mengabulkan doanya saya. Karena doa itu pada waktu itu adalah mustajabah. Dikala kemudian terima musibah, lalu kemudian ikhlas menerima, lalu berdoa, nah itu yang sangat mahal sekali. Nah, lalu apa teman-teman semuanya? Selanjutnya, nah itu depan saya orang tuh bertaburan itu ya, luka-luka berdarah-darah segala macamnya, masya Allah, Allahu Akbar. Ada segala macamnya itu. Dan informasi ada yang meninggal 4 orang dalam satu bus. Lalu kemudian depan saya semuanya luka gitu. Lalu kemudian ada yang merintih-rintih minta air haus karena juga lagi puasa. Nah, saya juga ada air, saya megang air itu. Nah, begitu kemudian ada orang merintih-rintih minta air karena haus, ya, saya juga haus. Lalu kemudian saya diingatkan oleh suatu peristiwa yang juga sangat emosional, sangat dahsyat. Jadi pada waktu diantara kejadian di Perang Badar, di mana ada kejadian, ada tentara dari Rasul, ya, pasukan dari Rasul yang kemudian luka-luka, menderita luka-luka. Lalu mereka bilang haus. Lalu ada temannya yang pegang air, lalu kemudian akan diberikan ke orang yang tadi yang luka. Lalu begitu kemudian mau minum, lalu sebelahnya ada temannya juga yang merintih-rintih haus. Lalu kemudian orang yang pertama tadi bilang lagi, berikan ke teman saya, nggak usah saya, berikan ke teman saya. Lalu yang bawa air ke teman yang kedua. Teman yang kedua mau minum, ada yang kemudian yang ketiga lagi merintih-rintih juga haus. Lalu kemudian yang kedua bilang, berikan ke teman saya yang ketiga. Apa pesan yang kemudian terkandung di sini, teman-teman semuanya? Satu adalah apa? Jangan mementingkan diri sendiri. Saya diingatkan adanya suatu kejadian peristiwa itu. Lalu kemudian kembali yang tadi ada orang yang minta air segala macam, lalu air yang saya pegang, lalu kemudian saya berikan kepada teman yang membutuhkannya, lalu kemudian minum air. Nah, lalu apa kemudian hal yang berikutnya yang kemudian juga menjadi sesuatu hal yang miracle lagi di musibah ini? Saya lalu kemudian komunikasi dengan Allah SWT. Saya bilang gini, ya Allah, saya menerima ketentuan Engkau, saya ikhlas terhadap musibah ini. Semoga saja sebagai penghapus dosa-dosa aku dan keluargaku dan saudara-saudaraku semuanya. Dan semoga saja Engkau kabulkan doaku. Lalu kemudian saya bilang gini, ya Allah, saya mau belajar sabar ini. Di saat yang begini, inilah kecerdasan kita, kecerdasan spiritual kita. Ya Allah, saya mau belajar sabar. Apa yang Engkau kasih? Nah, ini kayaknya memang kurang adab, kurang akhlak. Tapi kalau kita melihat dalam sejarah bagaimana Nabi Ibrahim yang kemudian sama Allah suruh motong-motong burung, lalu kemudian dilempar dalam utara, selatan, timur, barat. Lalu kemudian setelah 4 potongan ini dipotong, ditaruh di barat, timur, utara, selatan, lalu suruh manggil, apa yang terjadi? Lalu burung itu kembali dalam posisi yang kemudian seperti burung, seperti sedia kala. Nah, ini untuk menambah keimanan. Jadi Allah perlihatkan, Allah tunjukkan. Lalu bagaimana juga Nabi Musa pada waktu ingin melihat Allah SWT, dan Allah bilang, engkau tidak akan kuat melihatku, hai Musa. Tapi Musa ingin diperlihatkan. Untuk apa? Menambah tentang keyakinan. Jadi tidak sopannya saya adalah ada ilmunya. Nah, terus apa yang kemudian
terjadi teman-teman semuanya. Ya. Saya belajar sabar. Jadi saya bilang, ya Allah, saya mau belajar sabar apa yang kau kasih. Benar. Dalam hitungan beberapa menit itu ambulan-ambulan itu datang dari kanan kiri, tol itu datang dengan suaranya yang wah seru sekali itu. Lalu kemudian apa? Para petugas paramedis di ambulan ini keluar cepat, lalu kemudian mengambil orang-orang masukin ke ambulan. Saya dilangkahin juga sama petugas paramedisnya. Saya bilang gini, help me dok, help me, tolong aku, tolong aku, tolong aku. Tapi rupa-rupanya dilewatin aja. Petugas ini ngambil yang di depan saya, di kanan saya, di kiri saya, diambilin semuanya di sekitar saya. Saya bilang help me, bantu aku, tolong aku. Nggak di risau, nggak di ini, artinya nggak diperhatikan lah gitu. Dibiarkan aja, saya dibiarkan saja. Tapi tetap saya pegang, ya Allah, saya mau belajar sabar apa yang kau kasih. Begitu aja. Lalu kemudian saya menangisnya adalah nikmat. Menangis nikmat terhadap musibah. Karena apa? Menerima dan ikhlas. Lalu tahu juga apa balasannya. Dan kemudian pada akhirnya setelah semua orang diambil dalam satu bus itu pakai ambulan gitu, yang terakhir tinggal saya itu yang terakhir diangkut sama para medis dari tempat saya, diangkut kemudian ditaruh di pinggir jalan tol, di marka jalan tolnya itu, sambil menunggu ambulan datang biar nanti tinggal masukkan ke ambulan. Saya sambil menunggu, saya sudah diselimutin, badan sudah terasa dingin itu. Ya. Nah, saya tetap ya Allah, saya mau belajar sabar apa yang kau kasih. Menangis, kembali menangis dan juga senyum. Ya. Nah, kemudian apa? Ambulan datang. Begitu ambulan datang, saya dimasukkan tentunya ke ambulan, ke petugasnya. Nah, begitu kemudian saya dimasukkan ke dalam ambulan, apa yang terjadi? Allahu Akbar. Helikopter untuk para medis ini lalu kemudian turun. Turun itu di dekat ambulan. Lalu petugasnya bilang gini, yang ada di ambulan keluarkan, masukkan ke dalam helikopter. Jadi bilangnya gitu, yang ada dalam ambulan keluarkan, masukkan di helikopter ini. Tunnya pakai bahasa Arab. Nah, kemudian saya diambil lagi dari ambulan, lalu taruh di helikopter. Saya diterbangkan pakai helikopter ke rumah sakit yang besar di Jeddah, karena ada standar mana rumah sakit yang bisa helikopter, mana yang tidak. Saya sampai di sana lebih dulu. Rumah sakitnya besar, dan itu saya menangis sejadi-jadinya. Kenapa? Allah kasih jawaban kes. Innallaha ma'as-sabirin. Itu teman-teman, bahwa Allah bersama-sama orang yang sabar. Allah dekat sama yang orang sabar, dan Allah akan menjadi penolongnya bagi orang-orang yang sabar. Nah, sehingga teman-teman semuanya, lalu apa yang terjadi berikutnya? Saya langsung dibawa masukkan ke rumah sakit. Langsung kemudian tindakannya cepat sekali. Langsung masuk ke ruang praktek, lalu kemudian di rongsen atau apalah proses di rumah sakit, lalu kemudian dijahit. Saya di rumah sakit itu sekitar 2 hari dengan tertatih-tatih, nggak bisa jalan. Saya harus berpegangan sama dinding kalau mau ke toilet segala macamnya. Jadi nggak bisa jalan, jadi harus kemudian tertatih-tatih. Lalu kemudian teman-teman, setelah keluar dari rumah sakit, prosesnya ada yang menawarkan dari pihak agent, ya, ada yang mau pulang atau mau lanjut, artinya pulang ke Indonesia nggak jadi umroh. Ada yang melakukan itu, tapi kemudian saya menguatkan diri. Bismillah, saya terus akan berlanjut untuk umroh.
Lalu kemudian yang tadinya sogeinya dari Jeddah ke Madinah, karena ada kejadian ini dan kondisinya juga banyak luka, lalu tidak ke Madinah tapi langsung ke Mekah. Ya, ada prosesnya di situ, sehingga kemudian langsung kita umrah langsung masuk ke Mekah. Nah, di Mekah hotelnya ya waktu itu sekitar 400-an meter lah, karena ini kan bukan bintang 5, jadi apa namanya agak jauhan, 400-500 meter. Nah, waktu itu masih ada apa namanya pasar seng, masih terus saja. Nah, setiap hari saya ke Masjidil Haram dengan apa? Dan membawa tongkat. Jadi tongkat, saya pegang tongkat untuk jalan, bantu saya, karena kondisi kaki kanan saya diperban, nggak boleh banyak gerak dan nggak bisa untuk jalan tanpa tongkat. Saya terus tetap kuatkan hati, walaupun ada teman-teman juga yang bilang udah tidurnya di hotel saja, itu bisa karena situasinya lagi seperti itu. Tapi alhamdulillah saya menguatkan hati, lalu kemudian apa? Allah juga kasih pertolongan, kekuatan, sehingga setiap waktu sholat saya datang ke masjid, hingga kemudian tahajud saya pula ke masjid. Sholatnya bukan berdiri, tapi sambil duduk, nggak bisa berdiri ya. Jadi sambil duduk sholat di sana. Nah, begitu kemudian sholat di sana sambil duduk sampai kemudian akhirnya selesailah waktu umrohnya. Lalu kemudian begitu kemudian selesai waktu umroh, saya bisa sholatnya sebelum saya tinggalkan Masjidil Haram itu bisa berdiri. Ternyata teman-teman, sholat sambil berdiri itu nikmat. Nangis saya waktu itu, di mana dari luka terbelah, lalu kondisi nggak bisa jalan tanpa tongkat, lalu kemudian sholatnya sambil duduk, akhirnya kemudian dikasih nikmat. Sebelum meninggal Masjidil Haram, saya bisa sholat sambil berdiri. Nah, alhamdulillah. Nah, dari sini kemudian teman-teman semuanya hingga kemudian selesai, yang pada akhirnya juga pulang ke Indonesia. Pulang ke Indonesia, alhamdulillah hingga kemudian saya selesaikan. Nah, dari sini teman-teman semuanya, bahwa setiap orang pasti mengalami hal yang tidak bagus, tidak enak ataupun musibah. Maka Pak, kita harus sabar tapi harus cerdas. Kita harus cerdas bagaimana kecerdasan tersebut mensikapi musibah itu sendiri, biar menjadi solusi, biar menjadi karunia, biar menjadi apa? Biar menjadi suatu ujian. Nah, sehingga kita tahu juga teman-teman semuanya bahwa sabar tersebut juga bukan cuma musibah saja. Tentunya kita tahu bahwa ada sabar terhadap musibah. Kita tidak boleh putus asa, tidak boleh berkeluh kesah, tapi kemudian kita harus cerdas bahwa ini adalah karunia, musibah dari Allah, menerima dan ikhlas, lalu kemudian berdoa di situ. Itu akan menjadi ujian. Yang kedua, kita tahu juga bahwa namanya sabar itu sabar terhadap sabar itu taat. Jadi untuk taat harus sabar, karena taat itu perlu proses, perlu perjuangan yang panjang, yang kadang-kadang naik turun segala macamnya, yang kadang-kadang lama nggak dikabulkan segala macamnya. Nah, dikala kemudian kita sabar terhadap ketaatan, akhirnya kita tidak berputus asa, ya. Kita terus jalan istiqomah. Nah, jadi diantara hasil sabar ketaatan adalah kita harus kemudian ada giroh, semangat, ada juga keistiqomahan. Nah, itu adalah sabar untuk taat. Dan yang ketiga teman-teman, kita tahu bahwa sabar untuk tidak bermaksiat. Nah, jadi kita harus berpegang sekuat tenaga, sekuat mungkin. Kadang-kadang mungkin jatuh, ya bukan mungkin ya, kadang-kadang jatuh ya harus cepat-cepat bangun. Kadang-kadang kita dosa harus cepat-cepat mohon ampun, minta ampun. Nah, dari sini teman-teman semuanya, ayo dikala kita ada musibah maka bersabar.
Dikala kita untuk taat, kita juga bersabar. Dikala untuk kita tidak maksiat, kita juga harus bersabar. Nah, jadi sabar ini sebagaimana tadi yang saya alami, true story saya bisa lolos dari lubang maut, terlempar dari bus yang menabrak jembatan tol, yang kemudian saya keluar dari dalam bus hingga lewat kaca depan. Lalu kemudian yang kedua, bahwa Allah berikan kenikmatan yang amat penuh, dan kemudian kecerdasan untuk bisa menerimanya. Lalu di situ apa? Ini menjadi suatu pelajaran bagi saya dan juga bagi teman-teman semuanya yang berharga, yang bermanfaat, ya, untuk pada saatnya kita harus bersabar, dan pada saatnya juga kita harus cerdas bagaimana mensikapinya. Jadi teman-teman semuanya, kalau ini kita asik udah. Karena apa? Karena sebenarnya juga simple. Allah kasih jalan. Dikala ada musibah, maka apa? Sabar. Maka ini menjadi ujian. Dikala kemudian kita dapat karunia yang baik, segala macamnya, dapat rezeki, dapat hal-hal yang mengembirakan, maka kita bersyukur. Dan bersyukur juga ini menjadi suatu karunia. Jadi sebenarnya kita on the track itu saja. Sabar dan syukur menjadi bagian dalam hidup kita untuk kita bisa pegang teguh-teguh, karena sesungguhnya apa? Karena sesungguhnya Allah bersama-sama orang yang sabar, karena sesungguhnya bahwa Allah itu senang sekali bersama orang yang bersyukur. Baik teman-teman semuanya, semoga saja manfaat. Sampai ketemu di episode mendatang bersama Hartono TV.